juga sudah mengikuti progresnya, perkembangannya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa dari lebih dari 20 personil yang diperiksa, yang dimintai keterangan, baik itu terduga pelaku maupun saksi ya, yang ada di TKP atau yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu dari hasil pemeriksaan awal itu, lebih dari 20 personil itu, saya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu kemarin bahwa sudah ada update. Kemarin itu 4 prajurit menjadi tersangka, dan keempat orang ini kemarin sudah saya sampaikan dilaksanakan penahanan di Subdenpom 91 di ND, gitu ya, di ND. Lalu sisanya sudah mengerucut menjadi 16 personil. Itu dilakukan pemeriksaan lanjutan, secara intensif, secara mendalam. Dan untuk yang 4 tadi, untuk yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi, pemeriksaannya dilanjutkan lagi sebagai tersangka, tentunya ditahan di Subdenpom 91 ND. Untuk yang sisanya, yang kemarin saya sampaikan 16 personil, itu dilaksanakan pemeriksaan lanjutan secara mendalam. Dan hari ini saya sampaikan bahwa ke-16 personil yang kemarin dilanjutkan pemeriksaannya secara mendalam itu sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk yang 4 orang ditetapkan sebagai tersangka awal itu sudah dipindahkan penahanannya di Denpom Kupang. Untuk yang 16 orang menyusul ini karena baru selesai pemeriksaan di Subdenpom 91 ND, posisi masih ada di ND. Nanti untuk lanjutannya saya akan berkomunikasi lagi dengan jajaran penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana untuk melihat perkembangannya. Tentu kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, 16 orang prajurit ini juga akan dilaksanakan penahanan. Dan saya sampaikan di sini, selesai ini pemeriksaan akan dilanjutkan sama dengan yang 4 orang ditetapkan awal sebagai tersangka. Pemeriksaan semuanya akan dilanjutkan, pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka setelah sebelumnya pemeriksaan dilaksanakan sebagai terduga, saksi, atau yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Nanti dari situ akan bisa diketahui peran dari masing-masing personel ini, dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa, sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang. Jadi tentu tidak akan sama pasal yang akan diterapkan, di mana nanti ancaman hukumannya juga mengikuti pasal yang diterapkan tersebut, tidak akan sama antara orang per orang. Semua akan dilihat sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti perannya, porsinya, ya, bagaimana di dalam kejadian ini. Dan beberapa pasal yang sudah disiapkan, saya komunikasi dengan penyidik, itu ada pasal 170 KUHP itu ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain. Itu ada pasal 351 ya, yang berkaitan dengan penganiayaan. Ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain ya, berakibat pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, itu ada sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer, dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada personel militer yang lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5
pasal yang disiapkan. Tentu nanti kelima pasal ini akan diterapkan kepada siapa, nanti bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil tersebut. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya kenapa jumlah personil yang ditetapkan sebagai tersangka cukup banyak, gitu ya, karena memang kejadian tidak berlaku pada satu hari. Ya, kegiatan pembinaan ini itu dilakukan kepada beberapa personil termasuk korban dan dilaksanakan dalam beberapa rentang waktu, sehingga kemarin juga kita perlu waktu, ya, tim penyidik dari Polisi Militer Kodam Senen Udayana perlu waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu karena memang kejadian ini, ya, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan kepada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat, ya, kepada orang yang tepat, ya, sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Dan untuk itu selesai ini saya mohon waktu kepada rekan-rekan media sekalian dan juga kepada warga masyarakat bahwa pemeriksaan para tersangka ini tentu tidak mudah. Tidak mudah itu artinya kita perlu waktu sehingga betul-betul bisa mengetahui peran orang per orang, porsinya masing-masing sehingga keadilan bisa ditegakkan, tapi pertanggungjawaban juga bisa dilaksanakan. Dan nanti siapa, perannya apa, pasal yang diterapkan apa itu betul-betul tepat. Ya, sehingga nanti saya akan sampaikan dari rekan-rekan sekalian untuk perkembangannya. Karena setelah tahapannya kan setelah selesai nanti pemeriksaan para tersangka ini sudah bisa diketahui peran dan porsinya, diterapkan pasal untuk orang per orang, lalu dilaksanakan gelar perkara. Setelah dilaksanakan gelar perkara, itu akan ada pelimpahan kepada auditor militer untuk siap dilaksanakan persidangan di pengadilan militer. Itu tahapannya. Ya, sehingga sekali lagi setelah ini berikan waktu kepada kami jajaran Angkatan Darat khususnya dari Polisi Militer Kodam Senen Udayana untuk melaksanakan pemeriksaan para tersangka, ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik, ya. Nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Siapa, dikenakan pasal apa, ya, ancamannya apa, lalu kita akan informasikan juga pada saat ada gelar perkara, ya, termasuk ada pelimpahan juga akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita akan terbuka, transparan. So, nanti persidangan juga tentu masyarakat bisa mengikuti dan nanti tuntutannya apa dari auditor, vonis putusan dari hakim apa, rekan-rekan bisa mengikuti. Dan sekali lagi ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan proses sampai dengan tuntas untuk menegakkan pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi, ya. Lalu ini juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional Angkatan Darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan, ya, tradisi itu dilakukan yang dapat mendukung operasional keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit. Demikian, ya. Infonya ada satu program